Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, masih stay di channel YouTube saya Isram Lau. Teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan informasi tentang seputar hukum dari saya. Oke. Baik, teman-teman. Nah, segmen kali ini saya mau bahas mengenai hak-hak yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri setelah cerai talak ya, yang diajukan oleh mantan suaminya. Nah, apa saja hak-hak tersebut? Nah, silahkan tonton video ini sampai selesai agar paham dan mengerti mengenai hak-hak itu ya. Ini yang sering terjadi ya. Ini yang sering terjadi, tapi kadang ya mantan istri tidak mengetahui apa hak-hak itu. Nah, oke, baik. Nah, pertama ada namanya nafkah iddah ya. Nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya setelah si laki-laki ini mengucapkan ikrar talak ya. Ikrar talak. Nah, ini masa iddah ya, nafkah iddah. Nah, lamanya masa iddah ini paling lama yaitu 3 bulan 10 hari atau 3 kali haid ya, 3 kali haid. Nah, adapun besarnya mengenai nafkah iddah diberikan terhadap mantan istri ini tergantung kesanggupan suami ya. Itu kesanggupan suami ya. Nah, nanti juga yang menentukan itu majelis hakim berapa besarnya ya. Nah, itu. Nah, lalu kemudian ada yang namanya hak nafkah mut'ah. Nah, apa itu nafkah mut'ah? Yaitu hadiah ya, atau kenang-kenangan yang diberikan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya. Nah, itu ya kenang-kenangan. Nah, misalkan dia sudah berpisah dan dia ingin memberikan suatu hadiah kenang-kenangan kepada mantan istrinya, mungkin ya hadiah terakhir atau kenang-kenangan terakhir ya. Nah, itu ya. Lalu yang kemudian ada yang ketiga yaitu nafkah terhutang. Nah, nafkah terhutang ini juga wajib diberikan oleh mantan suami terhadap mantan istri ya. Ya, di mana nafkah terhutang ini ya nafkah yang belum pernah diberikan terhadap istri selama masa perkawinan ya. Itu. Lalu kemudian ini yang paling penting ya, nafkah anak ya, nafkah anak ya. Nah, nafkah anak itu ya diberikan oleh mantan suami kepada anak ya, diberikan kepada anak. Nah, apa saja nafkah-nafkah itu ya? Misalkan ada dia nafkah hidup, terus kemudian nafkah pendidikan dan lain-lain. Nah, meskipun putusnya perceraian antara suami dan istri ya, itu tidak menghilangkan kewajiban seorang bapak, seorang suami terhadap anaknya. Dia harus memberi nafkah, menafkahi selama hidupnya, menafkahi apabila anak-anaknya bersekolah maka dia harus berikan nafkah pendidikan. Berapapun jumlah anak itu harus diberikan ya. Jangan karena anaknya ada 3 semua diasuh oleh istrinya, kemudian cuma satu yang diberikan, itu keliru ya. Sebagai tanggung jawab seorang suami, ayah, tidak usah hitung-hitungan, berikan sesuai kemampuan. Nah, dan biasanya mengenai nafkah anak ini ya ditentukan dengan besaran, misalkan suaminya seorang pegawai karyawan yang gajinya ya misalkan 6 juta, 7 juta, maka harus diberikan kepada anak misalkan 3 juta ya. Seperti itu ya teman-teman ya, diberikan nafkah kepada anak, nafkah hidup. Nah, biar nafkah ini ya sampai anak itu dewasa, berumur dewasa, sampai dia mandiri. Apabila dia masih kuliah harus dibiayai sampai kuliah, kan gitu. Apabila dia belum dewasa atau belum bisa mendapatkan pekerjaan, maka selama itu juga tanggung jawab terhadap tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya harus diberikan selama itu ya. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, terus kemudian
ini ingat ya, hak-hak ini bisa hilang, yang hak nafkah mengenai nafkah iddah, mut'ah, hak terutang, terus kemudian hak asuh anak ini bisa hilang apabila terjadi cerai talak, permohonan cerai talak, lalu kemudian sang istri tidak hadir dalam pengadilan di ruang sidang ya untuk membantah dalil-dalil. Takutnya sang suami mendalilkan bahwasanya ya mengenai hak asuh anak dimohonkan agar anak itu atau dana itu jatuh ke tangan si suami. Terus kemudian ya itu harus diperjuangkan, bantah dalil-dalil yang diajukan oleh mantan suami. Kalau tidak, atau misalkan tidak dibantah terus kemudian tidak hadir, maka kesempatan untuk memperoleh hak-hak itu akan hilang. Nah itu ya teman-teman ya, maka sebaiknya harus hadir dalam ruang sidang, mendengarkan dan menyampaikan bantahan-bantahan dalil sang penggugat. Misalkan dia tidak si tergugat tidak hadir, atau dalam hal ini sang istri, maka dapat diwakilkan oleh kuasa hukumnya, penasehat hukumnya. Maka sekiranya ada dalil-dalil yang dibantah dari si pihak penggugat, maka ya harus dibantah, harus disampaikan. Nah, penyampaiannya itu ya tidak bisa di luar sidang, tapi harus di dalam proses persidangan dan didengarkan oleh yang mulia majelis hakim, lalu kemudian dicatat oleh panitera. Nah, itu merupakan suatu fakta persidangan yang harus dituangkan di dalam keputusan nantinya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ya mengenai hak-hak itu ya harus diperjuangkan. Nah, apabila tidak hadir maka hak-hak itu bisa hilang, kesempatan untuk mendapatkannya itu tidak ada. Nah itu ya teman-teman ya mengenai hak-hak yang diperoleh atau diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri pasca perceraian ya, diputus cerai di pengadilan. Nah oke teman-teman, nah mengenai gonogini ya, harta gonogini atau harta bersama itu nanti diajukan, dimohonkan terpisah ya, tidak langsung dengan putusan cerai atau permohonan cerai dengan permohonan asuh anak, tetapi nanti permohonannya itu permohonan terpisah mengenai harta bersama atau gugatan harta gonogini ya. Nah oke teman-teman, demikian apa yang saya sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.